Yang dulu itu sudah ada 3 perda, yaitu Perda nomor 4 di tahun 2023, kemudian Perda nomor 6 di tahun 2025, dan nomor 12 di tahun 2027. Tiga perda ini sudah tidak relevan dengan kondisi sosial kehutanan yang ada di tahun Saat 2025 ini. Maka harus ada perbaharuan perda. Kehutanan di wilayah Jawa Timur ini ada hutan lindung, ada hutan produksi, juga ada hutan konservasi. Yang ini semuanya hari ini digarap secara baik. Kalau persoalan sekali lagi jangan tanya, karena memang kawasan hutan itu banyak sekali. banyak sekali yang ingin mencari bukan mencari sih, sebagai sumber pendapatan. Walaupun sebenarnya kita memang harus juga perda ini nantinya juga harus pro masyarakat, Betul. pro rakyat. Bagaimana ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, baik secara ekonomi maupun sosial maupun budaya. Ada kolaborasi beberapa dinas yang memang harus sepakat bahwa ini adalah para petani kita, rakyat kita yang harus tidak boleh kita abaikan. Terkadang muncul persoalan itu manakala petani ini menggarap, ditanami padi, kedelai, jagung, masuk dinas pertanian. Dinas kehutanan nggak bisa ngambil hasilnya. Jadi masuk dinas pertanian. Kemudian masalah pupuk akhirnya nggak dapat. Dikiranya karena ini kawasan hutan masuk dinas kehutanan. Ini juga persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas soal Perda Kehutanan untuk bangun ekonomi kerakyatan Jawa Timur. Nah, pembangunan ekonomi kerakyatan di Jawa Timur ini menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan juga masyarakat sekitar hutan. Salah satu instrumen strategisnya ini melalui Perda. Sehingga pemerintah daerah ini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur bagaimana pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan, kemudian juga memberdayakan masyarakat sekitar, serta memperkuat peran ekonomi lokal berbasis sumber daya alam. Nah, untuk ngobrolin bagaimana sih sebetulnya Perda Kehutanan di Provinsi Jawa Timur ini sudah sejauh mana begitu loh. Di sini kita sudah hadirkan, beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Roaitun Nafiflaha SPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nafif, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya. Sebaik Mbak Eva. Masya Allah. Yang penting sama sehat. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan Bu Nafif ya. Kita kan mau ngobrolin soal Perda Kehutanan ya. Ini Perda Kehutanan kan lumayan lama ya, belum ditok gitu loh. Betul, ya. Ini sebetulnya untuk proses dari perancangan Perda Kehutanan sejauh ini di Provinsi Jawa Timur ini sudah tahap yang seperti apa sih, Bu Nafif? Iya, siap Mbak Eva. Selamat ini, pagi atau siang? Bisa ini. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Selamat. Yang penting selamat sehat. Salam Selamat sehat untuk ya. Semua pemirsa ABTV. Kami dari Komisi B, alhamdulillah hari ini kita lagi sedang membahas perda, Mbak. Perda Kehutanan. Jadi perda ini, raperda ini diajukan di tahun 2025 ini. Sebagai pembaharu dari perda yang sudah mendahului. Yang dulu itu sudah ada 3 perda, yaitu Perda nomor 4 di tahun 2023, kemudian Perda nomor 6 di tahun 2025, dan nomor 12 di tahun 2027. 3 perda ini sudah tidak relevan dengan kondisi sosial kehutanan yang ada di tahun 2025 ini. Maka harus ada perbaharuan perda. Memang ada kewajiban bahwa kalau ada raperda baru atau perda baru itu harus mengubah 50% lebih dari perda yang lama. Dan itu sudah lebih dari 50% dari perda yang lama kita perbarui.
untuk kita jadikan perda di tahun 2025 ini semoga bisa tercapai. Dan ini masih terus digodok dalam rangka bisa menjawab bahwa perda ini tidak hanya sekedar hanya rancangan atau menjadi administratif belaka, tapi bagaimana mampu menjawab kompleksitas persoalan yang ada di lapangan. Nah, ini penting karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan di lapangan itu sangatlah banyak, Mbak, banyak ya. di Mungkin sekitar kita kawasan tidak tahu kehutanan. ya. Harus tahu. Sebenarnya semuanya sudah mafhum, banyak sekali terjadi friksi-friksi di kawasan kehutanan antara PS, mungkin LMDH yang hari ini banyak terjadi miss yang kemudian menimbulkan friksi. Itu saya kira harus kita cover melalui perda yang terbaru ini untuk meminimalisir konflik-konflik yang ada di lapangan. Saya kira itu, Mbak Eva. Sebetulnya untuk isinya dari perda kehutanan itu mungkin bisa disebutkan secara ringkas saja begitu, Bu Nafif? Pastinya harus lengkap ya. Harus lengkap. Tugas kita, tugas eksekutif dalam hal ini, karena hari ini kan sebenarnya konsep strukturalnya adalah kehutanan itu langsung pusat, Mbak, langsung kementerian, bukan provinsi. Tapi untuk Jawa Timur itu sudah diberikan memberikan tanggung jawab kepada Provinsi Jawa Timur untuk pengelolaannya. Jadi ini juga saya kira capaian yang luar biasa karena tidak semua provinsi demikian, hanya Jawa Timur. Dan alhamdulillahnya di Jawa Timur kemarin baru saja di bulan Oktober mendapatkan award terkait pengelolaan hutan dari Kementerian Kehutanan. Oktober ya, aplaus nih untuk provinsi. Betul, jadi the best-nya sebenarnya adalah di Provinsi Jawa Timur, yang kedua adalah di Lampung. Nah, ini kita patut apresiasi, Mbak, terkait hal ini. Ternyata Jawa Timur juga sudah luar biasa dalam pengelolaan hutan, meskipun persoalan nggak pernah ada habisnya. Betul. Kalau kita ngomong persoalan nggak pernah ada habisnya, selalu muncul, selalu muncul. Apalagi sekarang sudah muncul dari MK terkait ada hutan adat. Hutan adat itu untuk masyarakat adat. Jadi kayak kalau kita itu punyanya di masyarakat Tengger ya. Oh iya, nah, itu ya masih kental banget. Betul, itu boleh tanpa izin mengelola kawasan hutan. Tapi apakah Tengger juga menjadi hutan adat? Nah, ini juga perlu kita clearkan juga di Raperda, kita bahas juga di FGD, apakah ini benar-benar akan menjadi tanah hutan adat ataukah tidak sesuai keputusan MK. Ini juga perlu dipertimbangkan, mumpung belum digedok. Iya, itu masih belum disahkan. Belum digedok, jadi itu, Mbak. Oke, kita kan tahu kalau misalnya perda kehutanan ini cukup banyak manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar kehutanan begitu. Tapi kenapa kok ini masih berangsur-angsur lama sekali untuk didok gitu loh, Bu Nafif? Apakah ada beberapa faktor yang kemudian ini mempengaruhi kondisi tersebut begitu? Sebenarnya ini sudah diajukan, Mbak, di 2019. 2019. Cuman kemudian pembahasannya terhenti ketika masa COVID. Nah, berpengaruh juga ya? Berpengaruh juga karena waktu itu harus daring dan sebagainya. Kita tidak bisa leluasa untuk FGD dan sebagainya. Akhirnya berhenti. Kemudian di 2025 ini diajukan lagi oleh eksekutif yang diwakili oleh Dinas Kehutanan. Dan ini maraton kita bahas di Komisi B. Semoga ini segera kelar ya. Segera kelar. Targetnya kapan, Bu Nafif? Desember. Oh, Desember. Berarti awal tahun sudah tahun sudah selesai. Sudah selesai, perda kehutanan sudah mulai diaplikasikan ya 2026. Harus dipergub dulu, Mbak. Dipergub dulu. Kalau sudah kita tetapkan, sudah menjadi raperda, kemudian didok antara eksekutif dan legislatif, turunlah pergub untuk sebagai juknis pengaplikasian di lapangan. Oke, baik. Untuk kondisinya kehutanan di Provinsi Jawa Timur itu seperti apa sih, Bu Nafif, sekarang? Kita kan sangat luas ya, hari ini hampir 13 juta ya. Kehutanan di wilayah Jawa Timur ini ada hutan lindung, ada hutan produksi, juga ada hutan konservasi. Yang ini semuanya hari ini digarap secara baik. Kalau persoalan sekali lagi jangan tanya, karena memang kawasan hutan itu banyak sekali yang ingin
mencari bukan mencari sih, sebagai sumber pendapatan. Walaupun sebenarnya kita memang harus juga perda ini nantinya juga harus pro masyarakat, Betul. pro rakyat. Bagaimana ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan, baik secara ekonomi maupun sosial maupun budaya. Nah, kita ngomong sosial pastinya ada banyak di situ ditanami pohon-pohon yang di situ sudah ada kawasan yang sudah diberikan SK. Jadi ada PS yang sudah diberi SK. Nah, itu juga sudah banyak sekali, tapi kadang memang persoalan itu muncul ketika PS sudah diberi SK lahan 5 hektar maksimal, tapi masih belum bisa menggarap karena masih digarap oleh yang lama. Nah, ini juga timbul sedikit-sedikit persoalan. Kemudian juga ada galian, yang kadang juga galian ini tidak berizin. Jadi persoalan-persoalan itu selalu muncul. Maka kita dorong eksekutif untuk melakukan di perda ini nantinya akan banyak poin, klausul-klausul yang memang keberpihakannya untuk rakyat. Iya. Salah satunya adalah bagaimana ada pengelolaan hutan, ada konservasinya, ada kemudian reklamasi, pengelolaan das dan sebagainya. Ini harus benar-benar klausul itu sudah sangat detail. Kemarin juga kalau kita baca naskah akademiknya, kemudian perda, kita baca matriks perbandingan perda yang kemarin dengan yang hari ini mau diperdakan, itu juga sudah sangat komprehensif, saya kira hampir mencakup seluruh kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan hari ini, termasuk bagaimana perluasannya, kemudian pemanfaatannya, siapa-siapa yang memanfaatkan ini dan sebagainya, itu sudah dituangkan di dalam raperda ini. Oke. Kita kan tahu ya bahwasanya untuk kehutanan di setiap daerah di Provinsi Jawa Timur itu kan pasti kondisinya berbeda-beda, Bu Nafif ya. Kemudian juga bagaimana masyarakat mengelola hutan tersebut juga akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian sekitar juga. Ini ada nggak sih maksudnya dari komisinya Bu Nafif ataupun dari pemerintah provinsi untuk menggiatkan mereka-mereka untuk mengelola nih kehutanan ini agar bisa menjadi sektor yang kemudian bisa profit begitu, Bu Nafif? Mereka sudah sangat profesional. Masyarakat sekitar hutan sangat sudah piawai. Jadi begini, ada kawasan yang memang diperuntukkan untuk ekonomi kerakyatan. Jadi misalkan bisa ditanami jagung, tanaman musiman namanya ya, jagung, kedelai, padi, porang, kopi, umbi-umbian, kopi. Ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat. Pastinya kan ada berapa luasannya, dan itu sudah didampingi oleh para dinas-dinas kehutanan yang ada di CDK masing-masing. Nah, ini sudah sebenarnya. Persoalannya adalah apakah itu maksimal? Nah, itu yang perlu dipertanyakan ya. Karena kemudian ketika ini sudah produksi, masyarakat perhutani ini masuk kawasan kehutanan, bukan lagi menjadi hasil dari dinas kehutanan, menjadi dinas pertanian. Karena jagung, kedelai, berarti kemudian tergantung komoditasnya. Iya. Jadi memang di kawasan hutan ini masuk dinas pertanian, juga dinas kehutanan. Kalau DAS sudah masuk dinas PU, daerah aliran sungai, ya kan? Jadi ada kolaborasi beberapa dinas yang memang harus sepakat bahwa ini adalah para petani kita, rakyat kita yang harus kita tidak boleh kita abaikan. Terkadang muncul persoalan itu manakala petani ini menggarap, ditanami padi, kedelai, jagung, masuk dinas pertanian, dinas kehutanan nggak bisa ngambil hasilnya. Jadi masuk dinas pertanian. Kemudian masalah pupuk akhirnya nggak dapat. Dikiranya karena ini kawasan hutan masuk dinas kehutanan. Ini juga persoalan. Tapi ini menjadi sudah banyak dibincangkan dan ini nanti akan ditangani secara baik. Masih ada kesalahpahaman seperti itu ya? Iya, betul. Akhirnya nggak dapat pupuk, mereka lu gimana kita nggak dapat? Loh, kamu kan ikut dinas kehutanan, nah, begitu ya? Padahal juga masuk di dalam dinas pertanian. Yang di beliau ini, para petani ini juga wajib mendapatkan haknya, yaitu subsidi pupuk. Saya kira itu. Oke. Kalau misalnya di dapilnya Bu Nafif ini untuk di area perhutanan itu komoditi apa sih yang unggul untuk saat ini? Kopi.
Kopi. Sama ya di Nanas, Blitar juga ya. nanas. Nanas. Jadi kalau di Dapil 8 ini kan ada di wilayah timur. Dimasuk wilayah Kecamatan Ngancar, Kecamatan Puncu, Kecamatan Ploso Klaten. Ya. 3 kecamatan ini. Nah, di 3 kecamatan inilah kemudian mereka memanfaatkan di wilayah sekitar hutan itu nanam nanas. Ada yang kopi. Ini buah ciri khasnya Kediri. Kediri, pinggiran betul. ya. Ikonnya Kediri ya. Kelut. Iya, Jadi betul. nanas madu itu, nanas yang tanpa dikupas itu langsung itu juga luar biasa saya kira, menjadi komoditi andalannya Kabupaten Kediri. Terus kopi juga bagus Mbak di sana. Nah, sebenarnya ada di wilayah barat, lereng Gunung Wilis. Lereng Gunung Wilis. Barat sungai. Kita kan kalau ngomong Kediri kan di belah ada sungai ya. timur sungai dan barat ya, sungai. Betul. Karena terhalang oleh berantas. Makanya orang mengatakan timur sungai, Kediri mana? Kediri timur sungai ya, atau betul. barat sungai? Sama. Kalau ngobrol sama teman-teman Kediri itu kayak tanyanya gitu. Kamu itu di sebelah mana? Di barat atau di timurnya? Gitu. Iya. Timur sungai atau barat sungai. Kalau di barat sungai memang kecenderungannya adalah tidak ada konflik. Kenapa tidak ada konflik? Karena memang agak gersang. Jadi orang nggak begitu care kepada lereng hutan Wilis. Kemarin saya sempat saya ajak ngobrol dengan beberapa petani di lereng Gunung Wilis. Kenapa sih kok nggak itu? Sebenarnya kita itu senang Bu, katanya begitu. Intinya mereka butuh bibit aja. Sudah deh kita dikasih bibit kopi atau apa, nanti kita akan menjaga lingkungan kawasan hutan dengan baik. Sebetulnya mereka sudah menyanggupi untuk mengelola tanahnya meskipun gersang. Betul, dan sering banjir kan. Sering banjir, betul. Wilayah barat sungai itu sering banjir, apalagi dalam tanda petik ada pembangunan yang luar biasa di bandara itu juga akibatnya juga air itu turunnya cepat. Kalau kita tidak menanam pohon-pohon yang akarnya kuat, nah ini juga akan malah menggerus tanah lereng-lereng Gunung Wilis itu tadi, dan akibatnya tahu sendiri sering banjir. Iya. Mungkin Masnya yang dari Kediri ini ya. Ada yang dari Masnya dari barat atau dari timur? Kulon Kali. Kulon Kali. Itu kalau berarti untuk sekarang ini meskipun mereka menyanggupi, kemudian ada terkendala soal bibit itu, untuk saat ini nih yang informasi terbaru mereka itu sudah mengelola itu belum sih Bu Nafif? Sudah sangat sering. Mereka sering bekerja sama dengan Dinas Kehutanan juga, dengan DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten untuk penanaman hutan kembali. Reboisasi itu sering. Sering ya? Iya, tapi lagi-lagi memang kurang banyak. Kalau ngomong sebarannya dan banyaknya itu waduh kurang banyak banget. Kurang banyak. Kalau misalnya di persen misalnya untuk tertangani masih berapa persen ya? Saya nggak bisa ngitung, tapi yang jelas sudah demo berapa aja, begitu aja ya kalau di barat sungai. Saya tuh sering disambati soalnya terkait ini. Kenapa barat sungai tidak diperhatikan? Bukan tidak diperhatikan, cuman memang karena kurang subur ini tadi dan agak kering, akhirnya para ini hanya tertentu saja yang punya konsen di situ. Dan tentu untuk mengelolanya juga butuh effort juga ya, butuh effort yang luar biasa, nggak seperti misalnya kayak kawasan yang memang sudah subur, itu kan cuma perlu ditanamin aja. Tapi kalau misalnya gersang kan bagaimana menciptakan tanah yang gersang ini bisa ditumbuhin tanaman gitu ya. Ternyata untuk pembangunan itu cukup berpengaruh di sekitarnya ya. Iya, makanya kita harus segera reboisasi ini juga harus segera, tanaman-tanaman yang akarnya kuatnya harus segera kita tanam kembali agar tidak terjadi banjir. Tapi alhamdulillah 2025 ini enggak deh kayaknya belum ya, walaupun curah hujan ini sudah cukup ini cukup ya, ini cukup belum. tinggi. Kemarin 2024
sempat banjir. Ya kita harapkan itu tetap bisa dilakukan ya, meskipun Betul. sekarang mungkin masih kawasan yang sempit dulu. Iya, Terus nanti kan iya, misalnya meluas kan pasti juga akan berpengaruh juga Bu Nafif betul, ya. betul. Bu Nafif, sebelum kita lanjut Bu Nafif, saya itu Mm. sebetulnya ingin mengenal Bu Nafif secara lebih dekat lagi ya kan. Oh Secara ya, personal kan baru hari ini saya ketemu panjenengan oh ya kan. begitu. Kalau kemarin-kemarin itu kan saya cuman mungkin menyimak di ABTVN Podcast episode sebelumnya gitu. Iya, 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 Bu iya. Nafif ini kalau misalnya ya, mungkin masyarakat juga perlu tahu juga gitu loh. Mm. Selain sebagai seorang legislatif, panjenengan itu kalau misalnya maksudnya sudah keluar dari ruang dewan itu seperti apa sih sebetulnya? Apa ada kegiatan lain atau sebagai ibu rumah tangga seperti Oh saya iya, misalnya? oh iya pastinya sebagai ibu rumah tangga tetap Wajib itu ya. wajib ain Iyalah, harus tidak boleh ditinggalkan. betul. Karena bagaimanapun kita menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Jadi kita juga tidak boleh main-main dalam ini. Tapi hal-hal kegiatan yang lain saya kira sama dengan yang lainnya. Kita aktif di bidang sosial ya pastinya. Ya. Jadi di organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, di NU, kita ini santri. Santri, ya. Santri, jadi harus membawa style kita tetap sebagai seorang santri. Kalau ngobrol sama Bu Nafif adem banget gitu ya. Beda kayak saya yang agak-agak gimana gitu loh kalau ngomong. Enggak Gitu. sama. Sama sih. Saya harus belajar untuk Anggun Li. Oh ada ya bahasa Anggun Li. Iya, ini salah satu kosakata teman saya. Kemudian saya terapkan di sini. Saya baru dengar ada Anggun Li. Ya, mungkin bisa jadi kosakatanya panjenengan ya tambahan ya. Siap. Berarti Bu Nafif ini cukup cukup aktif di kegiatan sosial. Misalnya seperti Iya. apa Bu Nafif? Aduh. Banyak buah nggak tuh? Enggak juga. Dulu iya, saya dulu berbarengan dengan menjadi pernah di Muslimat NU, bahkan dari tingkat ranting, kemudian di Fatayat NU, kemudian di LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, pengurus Darul Aitam itu, kemudian di Kabupaten Kediri itu, kemudian juga di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda, di Kadin. Jadi memang beberapa saya aktif. Akhirnya capek sendiri ya. Capek sendiri. Saking banyak kegiatan iya, gitu kan. Akhirnya harus pilih. Sekarang memilih. Artinya bukan memilih saya harus pilih ini yang terbaik, bukan. Tetapi kita harus mengukur kemampuan, jadwal kita, waktu, semuanya harus kita ukur lah. Ya betul. Jadi terutama untuk waktu keluarga ya. Betul. Harus utama Bu Nafif. Harus tetap prioritas. Harus tetap prioritas. Jadi selain di sebagai legislator, saya hanya memilih satu organisasi sosial kemasyarakatan. Dari sekian banyak tadi. Biar nggak overload. Jadi begitu. Jadi sekarang terfokus hanya satu, kegiatan sosial, ibu rumah tangga, dan juga di kedewanan. Iya. Gitu ya. Yang paling mendukung Bu Nafif untuk terjun sebagai wakil rakyat itu siapa? Aduh, agak membuka histori apa gimana ini? Apa ya? Mungkin iklim ya. Iklim karena saya di sosial kemasyarakatan dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Bukan banyak sih sebenarnya ya cukup lah ya, cukup dikenal. Akhirnya ada beberapa pihak lah mungkin ya sudah kamu maju untuk umat, begitu dawahnya beliau begitu, maju untuk umat. Ya butuh waktu juga ya waktu itu, tapi akhirnya ya sudah bismillah. Akhirnya kita running dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Ini periode keberapa sih? Ini masih periode pertama. Periode pertama. Saya belum pernah jadi dewan manapun. Tapi sebelum itu sudah pernah mencoba? Belum pernah. Belum. Waduh, percobaan pertama langsung lolos gitu ya berarti. Percobaan pertama. Waduh, berarti dukungan masyarakat juga alhamdulillah sangat baik. Sangat baik. Ya mungkin karena saya sudah biasa ke belusuan di Kabupaten Kediri ya. Jadi saya pikir sudah tidak asing lagi untuk sosial kemasyarakatan dan itu mempermudah kita untuk menjadi salah satu petarung lah ya. Petarung legislator yang maju di Provinsi Jawa Timur
dan Iya. semuanya petarung, semua yang maju, saya Mhm, kira mhm, mhm. alhamdulillah kita bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah itu ya. Yang penting ya tentunya karena mereka butuh perantara yang bisa amanah untuk menyampaikan aspirasinya mereka, Amin, gitu ya, doakan, Bu Nafif doakan. ya. Semoga. Oke, karena kita bicara ngomongin masyarakat. Nah, kita Hmm. kembali ke Perda Kehutanan, Bu Nafif ya. Hmm. Perda Kehutanan ini pasti setiap poin itu kan harus ada fokus untuk kemaslahatan masyarakat begitu. Ada nggak sih misalnya langkahnya masyarakat untuk mendukung atau mendampingi bagaimana perda ini akhirnya dibentuk? Bagaimana caranya mereka bisa mendampingi proses itu? Eh, jadi begini, kalau masyarakat, ngomong masyarakat, kita harus mendampingi dan sebagainya, pastinya saya melihatnya dari posisi atau aspek kita sebagai legislator ya. Mhm, mhm. Jadi ini yang harus kita manfaatkan atau maksimalkan, karena legislator itu fungsinya adalah yang pertama fungsi legislasi. Kita Iya. pastikan perda ini manfaat untuk masyarakat, Mhm. optimal untuk pemberdayaan masyarakat, dan pastinya ada peningkatan per kapita ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Dan meminimalisir konflik itu tadi. Jadi perda ini harus kompleks, komprehensif, lengkap, Mhm. sudah, dan berlakunya bisa panjang. Iya. Jadi tidak hanya musiman 5 tahun sekali. Saya pikir ini harus panjang karena harus bisa menjawab semua persoalan yang ada di lapangan. Itu untuk fungsi legislasinya. Kalau fungsi anggarannya saya kira kita pastikan juga bahwa anggaran ini cukup untuk masyarakat, misalkan untuk pelatihan, untuk pembangunan ekonomi kreatif, misalkan mereka membuat, kan banyak sekarang ya, saya sudah banyak melihat produk dari kawasan hutan ekonomi kreatifnya, yaitu produk-produk misalnya kemarin itu ada sari nanas, Mbak, enak banget. Kalau ke Kelut silahkan mampir di sari nanasnya, produknya saya lupa, tapi dari ekonomi kreatif kehutanan di Di mana? daerah sana. Iya, di Ngancar. Ngancar. Terus ada lagi keripik apa itu? Ya Allah, lupa saya. Garut. Keripik Garut. Terus bote, tahu bote? Bode ya betul. Enak Talas banget. ya. Talas. Iya betul ya. Talas sama bode beda nggak sih? Aku nggak tahu ya. Kalau Pokoknya itu deh. iya. Nggih, Hampir itu. mirip Iya, enak sepertinya. banget. Keripik pisangnya juga enak. Jadi kita coba semuanya. Kebetulan kita di depan kita ada itu, dan semuanya enak. Iya. Saya mau pesen ini bahkan. Oh, waduh. Enak semuanya. Terus kemudian ada sekarang pemerintah juga lagi gencar untuk memberikan alat-alat yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu UMKM yang Ibu-ibu. menciptakan ini tadi, para UMKM yang ada di kawasan hutan ini dengan alat-alat yang memadai supaya mereka tidak terlalu manual. Sekarang sudah sekarang masih manual, dulu bikin itu nanas saja manual. Bikin apalagi ya kemarin keripik-keripik semuanya manual tanpa alat, berarti begitulah. kalau sari nanas harus diparut atau harus di blender Betul, gitu di ya? blender kemudian digodok lama, Aduh, lama banget itu saya prosesnya. tanya prosesnya, aduh lama banget. Sedangkan untuk harga pasti Betul, terus ini belum ya. punya cup dan sebagainya. Dan kemarin sudah diberikan alat-alat yang memadai. Nah, pastinya ini kita juga harus ditambah. Karena kalau kita ngomong bahwa masyarakat kita harus mapan, masyarakat kita harus ketahanan pangannya kuat, ya kita juga harus care dong terhadap pendanaan untuk masyarakat. Jadi ini harus proporsional saya kira. Iya. Berarti begini Bu Nafif ya, mohon maaf. Itu kalau di daerah Ngancar itu tidak hanya misalnya menjual kayak misalnya nanas cuman buah doang gitu enggak, tapi sudah di nilai Diolah. tambah ekonominya itu diproses itu ya. Betul. Ibu-ibunya itu mengelola UMKM tersebut. Juga terus sudah ada pelatihan packaging dan semuanya sudah standar lah. Ya memang ada beberapa, ya sudah BPOM semuanya sudah berizin. Cuman memang ada beberapa yang belum. Yang ini yang harus kita kawal. Nah makanya yang ketiga fungsi kita sebagai pengawas untuk mengawasi jalannya perda pun jalannya eksekutif untuk memberikan permodalan ini juga harus kita kawal. Tepat sasarankah, benarkah, dan apakah ini memang untuk masyarakat petani-petani kita yang ada di kawasan hutan. Kalau kita ngomong ada data yang mengatakan bahwa petani termiskin, bukan petani sih, kelompok termiskin ekstrim itu juga beberapa ada di wilayah kehutanan. Walaupun juga sudah banyak yang saya itu takjub ya,
karena mereka mengelola kayu itu sudah bermobil semua. Wow. Saya senang itu melihatnya. Kenapa? Mm-mm. Berarti secara income per kapitanya mereka sudah bagus. Sudah baik. Iya. Nah, ini juga patut kita dorong ini. Ekonominya juga bagus ya. Betul. Perkembangan. Ya tidak semuanya pastinya Mbak ya. Mm. Masih ada beberapa yang harus kita kawal keberadaannya dan untuk kita tumbuh kembangkan ekonominya biar tidak ada lagi kemiskinan ekstrim atau tertinggal di kawasan-kawasan sekitar hutan. Ya, ini salah satu promosi juga Bu Nafif ya, untuk mungkin ini salah satu media panjenengan bisa mempromosikan produk-produk UMKM-nya ibu-ibu. Oh ya, kapan-kapan saya harus promosikan. Enak, betulan deh, saya nggak bohong. Yeah. Enak banget, sampai apa ya, saya pengen pesan. Lupa nanti saya bawakan Mbak Eva ya. Oh gitu ya. Waduh, saya itu paling suka kalau ditawarin Mbak kayak Ika, gitu tuh. Begitu, enak memang. Itu dijual secara bebas di sana? Iya dong. Nggak hanya buahnya aja, tapi sari, nanas, dan lain sebagainya. Iya. Kalau itu kan cuma di wilayah Ngancar aja ya. Tadi kan katanya banyak semua Trenggalek. Trenggalek juga, walaupun bukan dapil kami ya, tapi di Trenggalek cukup besar juga kawasan hutannya dan itu juga UMKM-nya juga sudah bagus. Jadi bukan tertinggal lagi karena memang pendampingan itu juga sudah sangat proporsional saya kira. Saya kira sekarang masyarakat juga untuk apa ya mengembangkan suatu produk itu saya rasa tidak sesulit zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sumber informasi bisa didapatkan, terus pemasaran juga bisa lebih luas gitu ya. Lokus pemerintahan Jawa Timur adalah salah satunya adalah UMKM. Dan itu terus kita genjot. Koperasi, UMKM, dan pertanian ini juga menjadi salah satu pilar yang terus kita genjot. Karena bagaimanapun Jawa Timur buffer stock nasional ya, terkait tembakau, kopi, kemudian beras, jagung, kedelai, itu luar biasa di Jawa Timur. Susu termasuk juga. Luar biasa ya, kita cukup harus bangga lah ya di provinsi dengan Jawa Timur. Iya. Oke, terakhir Bu Nafif ya, ini bagaimana arah dan harapan pengembangan kehutanan rakyat Jawa Timur ke depan, terutama menjelang tahun 2026? Iya, saya harapkan perda ini selesai 2025 akhir dan 2026 bisa sudah diterapkan di masyarakat dan akhirnya bisa menjawab seluruh persoalan kompleksitas persoalan di lapangan yang hari ini terus bergulir itu bisa terminimalisir. Itu aja sih. Yeah. Itu aja harapan Bu Nafif. Siap. Bu Nafif, terima kasih hari ini kesempatannya. Sudah selesai. Cukup singkat. Apa mau tambah durasi lagi? Waduh. Setelah ini masih ada giat lagi ya Bu Nafif ya. Semoga Bu Nafif tetap diberikan kesehatan. Amin. Terima tetap kasih. menjadi jembatan yang amanah bagi masyarakat. Aspirasi masyarakat untuk menjadi program yang pro terhadap mereka, begitu Bu Nafif ya. Siap, insya Allah kita diberikan amanah ini tidak main-main begitu ya. Jadi benar-benar harus kita harus transparan dan juga harus amanah dalam mengemban ini. Masya Allah. Terima kasih sekali Kak Bu Nafif. Semoga nanti ada kesempatan lagi ketemu terus nyobain sari nanas ya. Oh ya, siap. Okay. Baik, itu tadi perbincangan seru kita bersama dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ibu Roaitun Nafiflah SPD tentang Perda Kehutanan untuk membangun ekonomi kerakyatan Jawa Timur. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.